tema besar dalam ilmu ma'ani ada 4. Kita udah masuk yang ketiga. Yang pertama tentang kalam dengan segala turunannya. Yang kedua tentang qasar, sudah tuntas dan masih pada anget. Nah ini yang keempat, wasol dan fasol. Ini yang ketiga sama keempat gitu. Sebab ini 2 tema sekaligus gitu. Oh, oke. Ya, wasol sama fasol. Ini saudara kembar yang nggak bisa dipisahkan. Harus dua-duanya secara terintegrasi. Nah, gitu kurang lebih. Baik, slide berikutnya Pak Jamal. Yang pertama yaitu itu cakupan. Apa saja? Cakupannya sedikit. Yang pertama mafhum. Artinya konsep. Yang kedua mawadhi. Mawadhi tempat-tempat. Tempat-tempat apa? Tempat-tempat wasol, tempat-tempat pasol begitu. Baru kita masuk konsep. Slide berikutnya, Pak. Mafhumul wasli wal fasli. Mafhum bisa pengertian, bisa konsep. Ya dia juga. Kadang dipakai ta'rif. Ta'rif ya definisi. Wasol itu secara harfiah artinya nyambung. Wasolah, yasilu, usulan, wasilatan. Fahuwa wasilun, wazaka mausul. Tuh ada isim mausul, isim yang harus disambung. Ada kata silah, silaturrahim. Ada kata usul, sampai. Kalau disambung pasti sampai, ya, iya gitu kurang lebih. Nah lalu menurut ilmu ma'ani al-waslu huwa atfu jumlatin ala ukhra bil wawi. Menurut ilmu ma'ani wasol adalah mengatof. Atof itu sendiri artinya nyambung. Suatu jumlah dengan jumlah lain menggunakan wawu. Nah, yang perlu dipahami mengatof. Dulu di nahu kita kenal atof. Maka kemudian kita kenal huruf-huruf atof. Huruf atof banyak. Tapi dalam konteks wasol, huruf atof yang dipakai masuk terminologi wasol adalah cuma wawu. Kalau bukan wawu, nggak ada wasol. Jadi kita udah melihat cantolan keterkaitan antara nahu sama balaghah gitu. Wasol adalah mengatof jumlah. Ini dia. Jadi yang diatof bukan kata, tapi jumlah. Umpamanya begini. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ada atof wawu. Tapi bukan wasol. Kenapa? Karena kata dan kata. Tapi kalau wasol adanya di balaghah, udah tidak lagi studi tentang kata, tapi jumlah. Tuh. Maka visualisasinya tuh di bawah jumlah tambah jumlah. Wah jumlah. Nah ini masalah. Nanti jangan keliru itu satu, ya. Bukan kata dan kata, tapi kalimat dan kalimat. Yang kedua perlu diingat atofnya pakai wawu. Bukan fa, bukan summa, bukan hatta, bukan la, dan seterusnya. Yang ketiga wawunya wawu atof. Jangan wawu istinaf. Ya, banyak wawu. Ada wawu hal. Sehingga ketika menganalisis, cari jumlah. Cari atof. Yaitu wawu.
Wawunya diidentifikasi. Waw apa nih? Oh ini mah waw apa namanya? Waw hal. Nggak masuk dalam koridor wasol. Innal ladina amanu wa itu wawunya atau amanu jumlah, amilu jumlah. Oke, kita ke sebelahnya. Mafhumul fasal. Fasal lawannya wasal, huwa tarku hazal atfi. Tidak mengatof. Maka gambarannya itu di bawah jumlah, terus ada jumlah lagi, dibiarin nggak diatof. Kita baru sampai pada standar memahami mana ya dua jumlah yang diatof. Mana ya dua jumlah yang tidak diatof. Tuh, belum sampai menyelami. Bagaimana menyelami lebih dalam sedikit agar menjadi terasa beda antara wasol dan fasol. Pada dua jumlah dalam Al-Quran yang diwasol. Pada dua jumlah yang di Al-Quran dipasol. Itu udah pas. Nggak bisa diotak-atik. Nggak bisa. Lebih dalam lagi, jangan coba-coba ditukar. Yang fasal ditaruhin waw. Yang wasal wawnya dibuang. Coba-coba. Baru sampai kepada rasa, oh iya ya nggak enak. Nanti bukan cuma nggak enak, nggak benar. Nggak benar maksudnya apa? Nggak sesuai dengan yang dimaksud oleh yang punya kalam. Apalagi ketika kalam itu adalah Al-Quran. Itu. Berikutnya. Contoh. Yang kanan. Al-ilmu nurun. Satu jumlah. Wal jahlu zolamun. Tuh. Ada tingkatan makna. Ya. Antara jumlah pertama dan jumlah kedua. Seiring, sejalan. Ilmu itu cahaya. Bodoh itu gelap. Kenapa diwasol? Nanti ada alasan-alasannya. Lalu seperti tadi saya katakan, jangan coba dibuang al-ilmu nurun, al-jahlu zolamun. Itu menjadi dua rel yang berbeda, dua jalan yang berbeda. Satu ke kanan, satu ke kiri. Padahal tidak seperti itu. Ya, berikutnya dulu. Iya karena abudu. Satu kalam. Wa iya karena sta'in. Tuh. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Dua jumlah ini diwasol namanya. Tidak lagi diatof. Kalau atof itu medannya nahu dan antara kata dengan kata. Atof itu sendiri nyambung. Wasol itu nyambung. Gitu kurang lebih. Nyambung kata sama kata. Itu namanya atof. Nyambung kalimat sama kalimat. Itu namanya wasol. Kulu washrobu mir rizkillah. Makan, minum. Min. Sebagian saja. Min litab'id. Sebagian dari rizki Allah. Rizki Allah ada 5, 6, 7 piring. Itu makan sebagian. Ya kan? Iya. Terus disambung lagi. Walah ta'saw fil ardi mufsidin. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi.
Mufsidin jadi hal. Perintahnya makan minum, tapi beriringan dengan larangannya rusak. Makan bisa mengakibatkan kerusakan. Ya tidak? Minum juga mengakibatkan kerusakan. Bagaimana itu makan mengakibatkan kerusakan? Pertama, yang tidak harusnya dimakan rusak. Kedua, melampaui batas, rusak. Nah itu yang standar, rusak pada dirinya. Karena dirinya rusak, berakibat nggak kepada yang lain? Masuk rumah sakit, terus keluarganya kerepotan nggak? Biayanya mahal, rumahnya habis, terjual, udah nggak ada tersisa. Tidak menutup kemungkinan orang menjadi membuat kerusakan di muka bumi. Makan, pengennya yang enak mulu, duitnya nggak ada. Bilang sama suaminya, udah korupsi aja. Umpamanya. Wasrobu sama. Karena itu digandeng la tufsidu, la ta'saw. Ta'saw berbuat kerusakan. Mufsidin hal dari ta'saw fil ardi. Buat kerusakan di muka bumi bukan cuma physically saja. Itu setel Indosiar, setel channel-channel TV. Mana yang banyak, kerusakan apa kemaslahatan? Kerusakan sih. Tuh coba, remaja akhirnya luar biasa. Dan alhamdulillah masyarakat sudah banyak sadar, walaupun belum semua, udah pada malas nonton TV. Gitu kurang lebih. Lakum dinukum itu satu jumlah. Diatop dengan jumlah lain. Waliyadin. Agama kamu buat kamu. Apalagi kosor. Jadi dari kosor sini udah menolak toleransi dalam artian yang kebablasan seperti sekarang ini. Kalau dulu zaman Nabi vulgar, gantian ibadahnya. Sekarang mau bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Gitu. Nah ini menjawab lakum dinukum wali dini gitu. Jadi waliyadin. Selesai contoh wasol. Lalu sebelah kirinya fasol. Qalal ustaz li talamizi. Satu kalam itu. Guru berkata kepada murid-murid. Ijtahidu fi durusikum. Itu kalam kedua. Nah itu udah tempatnya di pasal. Kalau dicoba mau ngetes perasaan kebahasaan tambahin waw tuh. Nggak enak. Qalal ustaz li talamizihi wajtahidu ngawur ngaco. Ya. Itu baru kata-kata karangan kita sendiri. Gimana kalau Al-Qur'an? Ya. Contoh dua, al-ilmu yahdi sahibahu ilal haq. Ilmu menunjuki pemiliknya kepada kebenaran. Nah ini mah khusus. Ada lagi yang lebih umum. Ilmu itu karakteristiknya mendorong. Memicu. Memicu pemiliknya, baik positif maupun negatif. Ilmu maling, dorong nggak? Orang mau maling, dorong. Ya, ilmu jihad, dorong jihad. Sehingga amal seseorang dalam konteks menjalankan perintah besar kecilnya di hadapan Allah amat bergantung kepada ilmu. Dia ini ikut-ikutan apa memang karena ilmunya? Gitu.
Dan itu aksioma Allah, nggak bisa dibantah. Sehingga Allah bilang hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Nah, hal istifham, artinya tidak. Tidak sama orang yang beramal pakai ilmu dengan yang nggak pakai ilmu. Lalu muncul ada kata-kata hikmah dari Imam Syafi'i. Wa mam bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la yuqbalu. Siapa beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, nggak diterima. Itu mendorong untuk berilmu, apalagi dihubungkan dengan iqra. Iqra, ya asal ilmu baca. Baca bukan yang tertulis. Kata Allah yang bukan huruf juga suruh baca. Nah, itu di kepala udah banyak putih suruh baca. Wa mam bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Iya. Oke. Nah, jangan dikira nggak ada hubungannya dengan innamal a'malu binniyat. Niat itu adalah intisari ilmu. Tahu, terus dia niatin. Oke, kembali ke sini. Al ilmu yahdi sahibahu ilal haq. Terus al hisanu hayawan. Kuda itu binatang. Kan nggak ada hubungannya, ngapain harus diwasal? Nggak ada hubungan, nggak ada hubungan. Nah, itu udah pas. Udah bagus. Udah cakep gitu bahasa Betawinya. Al-Islam ya'lu. Islam itu mulia. Al-as'ar murtafi'ah. Harga-harga pada naik. Ada hubungannya nggak? Nggak ada. Itu contoh. Nanti dibahas pada berikutnya. Silakan berikutnya Pak Jamal. Coba kita perhatikan. Jadi ada ayat segini. Ada ayat sesurat Al-Baqarah. Ada ayat-ayat se-Al-Quran. Dalam konteks mengaplikasikan ilmu. Namanya wasol sama pasol. Langkah pertama yang memilah batasan kalam. Kayak dulu belajar kalam. Sampai di mana batasan? Itu harus mengulang ingatan lagi ke awal. Kalam ya dalam bahasa Indonesia kalimat. Batasan kalimat man. Buku yang bahasa Indonesia, buku ilmu bumi kah, buku tafsir kah, ke bahasa Indonesia itu. Nah, itu kan kita mudah memilah. Oh, ini kalam awalnya ini, akhirnya ini. Itu langkah pertama. Dan memang babnya pertama dalam ilmu ma'ani tentang kalam membedakan mana khobar, mana insya. Sebelum bisa membedakan mana khobar, mana insya, mana batasan kalam. Baru identifikasi berikutnya. Nah, di sini sekarang udah menjadi basic untuk menganalisis ini ada wasol apa pasol kalam. Maka ayat puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu itu satu kalam. Kalam kedua kutiba alaikumusiyam. Tuh di wasol apa di pasol? Tuh di pasol. Dan coba-coba taruhin wau. Pengen ngetes rasa maksudnya. Ya. Rasa basah bukan rasa duren. Rasa duren mah. Duren lagi. Kita serahin Pak Tarjani itu mah. Kita anggap aja Pak Tarjani ini Gatot Nurmantio. Apa kata dia? Kita turut gitu. Tuh ya ayyuhalladzina amanu, nggak apa-apa saya tambahin ini. Kalam. Pertanyaannya udah kebayang mana musnad ilaih. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, kalamnya itu cukup pada ya.
Kan ya itu adalah maknanya ad'u. Ad'u. Manggil. Saya memanggil. Saya memanggil, ada saya, ada memanggil. Jadi ada musnad, musnad ilaih. Ayyuhalladzina amanu mah itu bukan kalam. Itu namanya munada. Tuh. Ya Ahmad, kalam, kalam. Mana mustad ilaih? Yaitu pada iya. Ya itu menempati ad'u. Ahmadnya memunada. Kalau Ahmad, munadanya sedikit. Kalau ini munadanya tuh ayyuhalladzina amanu panjang. Amanunya dirinci. Jadi silat dari allazina. Sebab allazina nggak dipaham kalau nggak ada amanu. Allazina naat dari ayu. Oh, wahai orang-orang yang beriman. Itu ya, rinci kalamnya itu. Oke. Kutiba alaikumusiyam. Tuh kalam. Karena ada musnad ilaih. Ini di wasol-wasol ini sebenarnya nanti dibahasnya, yaitu bab tempat-tempat dua jumlah di wasol. Tetapi nggak apa-apa, nanti terpaksa ditunjukkan. Karena kebetulan contoh yang ditampilkan ayat ini. Kenapa? Alasannya nanti. Kenapa dipasol? Kenapa diwasol? Itu luar biasa, mendekatkan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi contohnya ya Al-Quran ini. Oke, berikutnya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Itu satu jumlah. Jumlah kedua kategorinya. Jumlah pertamanya kutiba. Dipisah lagi. Wasal. Terus ada la'allakum tattaqun. Itu satu jumlah. Dalam konteks jumlah sebelumnya, dia merupakan jumlah kedua. Jumlah kesatunya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ayyamam ma'dudat. Satu jumlah. Jumlah kedua. Kategorinya, jumlah pertamanya la'allakum tattaqun. Faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu satu jumlah. Dipisah, difasol. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Satu jumlah. Terus sampai ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa'a. Nah ini wa'nya bukan wa'a atau. Wa'nya istinaf. Antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah baru cerita walaupun belum sampai. Di antara sebab-sebab dua jumlah dipasol karena jumlah kedua merupakan jawaban atas pertanyaan yang muncul, yang tersirat di dalam jumlah pertama. Mulai dalam nih ilmu ma'aninya. Apalagi udah tersirat. Mari kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan panggilan. Pertanyaan. Kalau datang Ramadan, ayat ini didengar. Ayat ini dibaca. Atau bukan bulan Ramadan. Atau panggilan yang mana saja. Pertanyaan. Pada merasa dipanggil apa enggak? Kuncinya adalah pada memahami, mendarah dagingkan panggilan. Di PHK. Udah 2 tahun dapur nggak ngebul. Masukin lamaran. Pagi-pagi Pak Pos nganterin surat dari Personalia.
suatu perusahaan di mana kita masukin lamaran. Oh, di Pak, surat apa namanya? Surat panggil. Pertanyaan, senang apa enggak? Pasti senang secara psikologis. Lah kalau panggilan oleh personalia saja kayak begitu senangnya, belum tentu diterima. Kalau diterima juga gajinya belum tentu mencukupi, luar biasa senangnya. Lah sekarang yang manggil Allah. Belum kerja udah dikasih. Baru lahir saja udah disiapin susunya. Mau disuruh ngelihat udah disiapin matanya, suruh ngedenger disiapin kupingnya, suruh fantasiru fil ardi disiapin semuanya. Itu dalam rangka mengumpulkan bagaimana psikologi kita menerima panggilan dari Allah. Apalagi dipanggil kita bukan nama si A, si B, si C, bukan. Itu panggilan kecil. Tapi yang disebut adalah jabatan. Itu kan iman jabatan itu. Orang beriman. Orang beriman tuh. Sehingga pertama kali ayat ini turun di Madinah pada tahun kedua Hijriyah, harinya hari Senin, tanggal 2 Sya'ban, mereka paham betul. Dan mereka senang karena yang manggil Allah. Seperti halnya ketika mendapat panggilan dari personalia, sambil senang, di hati sambil bertanya apa enggak? Iya. Iya, ada apa ya? Apa ada surat yang kurang, syarat-syarat yang kurang? Begitu juga ketika umat pertama kali ayat ini diturun, mereka merasa dipanggil. Kenapa? Datang batin mereka. Ya Allah, kenapa kami dipanggil? Kenapa kami dipanggil? Begitu menangkap pertanyaan yang tersirat. Karena muncul pertanyaan, Allah tahu betul tuh dijawab. Kutiba alaikumusiyam. Kayak begitu. Ya tidak? Ayat turun, batin berdatang karena dipanggil, lalu muncul pertanyaan, kenapa aku dipanggil? Tuh, kamu wajib puasa. Itu dijawab. Oleh karena itu, ketika jumlah pertama atau jumlah kedua merupakan jawaban atas pertanyaan yang tersirat pada jumlah pertama, wajib dipasol. Karena kedekatan hubungan antara pertanyaan dan jawaban. Kalau diwasol mah jauh. Ya tidak? Baru berikutnya. Sebelumnya siang hari mereka itu makan minum sepuasnya. Nggak tahan kerja berat, apalagi cuaca panas. Datang dipanggil, dikasih tahu mau puasa. Turun bulan Sya'ban, tanggal 2. Maka terus tanggal 29, tanggal 1 Ramadan, itu puasa pertama. Kan apa respon psikologis? Gimana puasa ya Allah, berat sekali, berat. Bertanya-tanya dia, kuat apa enggak? Sementara batasan puasa itu sendiri dia tahu, nggak makan, nggak minum. Kenapa? Dia tahu puasa itu adalah ibadah tertua. Bukan cuma di kalangan manusia, bukan cuma di kalangan manusia, tapi binatang aja pada puasa. Jadi kalau ada manusia nggak puasa, apalagi muslim, udah lebih dari binatang. Binatangnya puasa. Oke, kembali. Nggak kuat ya Allah, gitu pertanyaannya. Terus Allah datang menjawab. Enggak berat. Umat-umat terdahulu juga pada puasa. Tuh nggak pakai wasol. Kama coba tambahin wow. Udah melenceng lagi. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Tuh, enggak berat. Umat terdahulu juga pada puasa. Emang pada puasa. Ya. Umat-umat Nabi terdahulu pada puasa. Apa maksudnya?
Apa kepentingan Allah memberitahu, menginformasikan bahwa umat terdahulu juga puasa? Apa pentingnya gitu kurang lebih? Jawabannya, pekerjaan kayak apapun beratnya, kalau dipikul bersama jadi ringan. Angkat meja 2 kintal, cuma berdua, berat. Tapi angkatnya 200 orang. Kan sama dengan ngangkat sekilo. Ya tidak? Real itu. Ramadan, puasa Ramadan, anak kecil yang belum wajib puasa pada kuat puasa karena rame-rame. Rame-ramenya bukan sekeluarga, se-RT, se-RW, sedunia. Ringan. Coba kalau nggak rame-rame, kayak ngangkat tadi meja 2 kintal, diangkat berdua bertiga. Atau diangkat 200, ada yang sekian orang itu kagak ngangkat, menyolek doang. Coba bandingkan, mana lebih berat, puasa Syawal mau puasa Ramadan? Cuma seminggu. Tuh, puasa Syawal. Kenapa ibarat ngangkat meja banyak yang nggak ngangkat? Kita lagi aus, dia minum. Kita lagi lapar, dia lagi belah ketupat. Nah, Allah tahu betul. Enggak berat, yang lain juga pada puasa. Tuh, antara 1 dan 2, yang kedua, kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu adalah jawaban atas pertanyaan. Atas pertanyaan yang tersirat pada jumlah pertama. Tuh, jadi hubungannya kuat. Kalau hubungannya kuat nggak usah dipisah pakai wasal. Nggak usah dipisah pakai wasal. Habis itu nanya lagi, apa sih tujuannya puasa? Itu kan gampang itu. Tuh dijawab, la'allakum. Karena nanya. Apa pentingnya Allah bilang pakai la'allakum tattaqun? Karena ada pertanyaan. Ngapain sih pakai puasa segala? Kita juga suka begitu. Nah, baru saya tambahin nih la'alla. Kalau pelajaran balaghah yang standar itu taroji, harapan. Harapan itu kan pasif. Mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Apa Allah ngajarin begitu? Maka makna harapan kalau divisualisasikan begini. Puasa Ramadan selesai. Terus dalam hati diucapkan atau tidak, mudah-mudahan puasa Ramadan yang baru saja selesai aku lakukan bisa memproses diri ini menjadi bertakwa. Itu harapan. Itulah Allah. Pertanyaan mendasarnya, apa jadi sebagai orang yang bertakwa setelah Ramadan? Otomatis. Dan andai kata saja makna taroji la'ala kayak begitu, saya bisa ilustrasikan. Kita pusing. Udah, biasa minum bodrek atau paramek. Habis minum, terus tidur. Maka maknanya kita menyerahkan bodrek, memproses pusing kita jadi sembuh. Bangun tidur sembuh. Iya atau tidak? Apa modelnya begitu hubungannya dengan puasa Ramadan? Dengan takwa? Tidak mungkin. Takwa itu usaha. Apalagi kata yang dipakai dari wako ditambahin pola ifta'ala ittaqo. Ittaku, tatakut. Itu menunjukkan usaha. Baru sampai. Oh, kalau begitu la'ala yang tadinya insya-nya ghair tolabi, yaitu taroji, ini tolabi. Apa tolabinya? Amr. Karena itu sungguh-sungguhlah bertakwa. Itu yang dikandung oleh la'allakum tattaqun. Karena memang takwa nggak mungkin. Dia kan bukan hadiah yang dikasih cuma-cuma. Harus usaha. Yang usaha aja belum tentu sampai. Apalagi yang cuma mengharap. Habis itu dia tanya lagi. Lama apa enggak sih? Allah jawab. Enggak lama, ayam ma'dudat.
cuma beberapa hari dalam setahun, yaitu 1 bulan, itu dia ayam maudat. Habis itu tanya lagi, bagaimana kalau lagi sakit atau dalam perjalanan? Itu dijawab lagi. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Terasa jawaban, terasa dialog. Maka 2 jumlah itu menjadi dipisah karena menyatunya antara pertanyaan dan jawaban. Menyatunya istri sama suami, maka diumpamakan bagaikan baju. Kan gitu. Oke? Udah dijawab oleh Allah, faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nanya lagi. Gimana kalau lagi sepuh, lagi hamil tua, lagi menyusui, bekerja berat, sakit menaun? Itu pertanyaannya. Padahal kita nggak ketemu ayat puasa pada saat diturunkan. Bagaimana kondisi umat pada waktu itu. Tapi lewat ilmu ma'ani, ini bisa ditangkap secara akurat. Buktinya apa? Tuh buktinya Allah menjawab. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Tu yutiqun. Mereka yang yutikun sebenarnya bukan tidak mampu. Kalau dalam terjemahan yang tidak mampu. Atau ko yutiku, mampu. Tetapi dengan berat. Beratnya sampai pada titik membahayakan. Itu dia yutikun. Kalau dipaksakan berbahaya buat dirinya. Itu dia yutikun. Oh, kalau begitu cocoknya supaya yang membaca terjemahan ini bisa paham, la yutikun, tidak mampu. Maka fikih membahas siapa saja itu orang-orangnya, umpamanya orang yang udah sakit menaun. Tahun ini saja nggak puasa karena sakit, apalagi tahun depan, nggak mungkin qadha. Yang bekerja, kerja berat, kerja tambang umpamanya dan lain-lain. Terus orang yang sudah sepuh, orang yang sedang menyusui ibu, khawatir, bahaya lagi, sedang hamil besar. Tuh, nanya begitu, terus jawab, apa kalau begitu? Fidyah, bayar fidyah. Terus nanya lagi, apaan itu fidyah? To'amu miskin. Apa artinya to'amu miskin? Beri makan orang miskin. Salah. Kalau memberi makan, itu ada ayatnya, it'am. It'am, kalau it'am memberi makan. Kalau to'am, makanan orang miskin. Oh, jangan dikira sama. Walaupun aplikasinya sama, memberi makan. Ketika Allah menjuruh memberi makan kepada fakir miskin menggunakan kata to'am, jangan beranggapan bahwa makanan yang diberikan milik kita lalu kita berikan kepadanya. Tapi itu adalah milik dia. Tuh gitu. Ketika memberi zakat, memberi infak, memberi sedekah, jangan menganggap bahwa itu milik kita, kemudian kita berikan. Tapi itu memang milik dia. Kan kayak begitu bahasanya. Tuh, to'am. Nah, ada lagi ayat yang lain pakai kata it'am. Cuma saya lupa lengkap ayatnya itu. Yaitu memberi makan. Karena itu memang punya kita. Bisa jadi juga ini adalah hal-hal yang sunat. Bukan hal-hal yang wajib. Lah, kalau bayar fidyah mau wajib. To'amu miskin. Lah bagaimana? Nah ini terus tanya lagi jawaban. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. To'amu miskin itu, fidyah itu berapa banyak fidyah itu? Berapa coba? Ya itu. Ya, itu ukuran klasik begitu. Kalau kita yang harus membayar fidyah, terbiasa satu hari makan 250.000 kasih.
Ukuran masing-masing. Ukurannya standar kita yang memberi. Standar Pondok Indah 500.000, bayar fidyah 500.000 satu hari. Kalau 2 hari kali 2, kalau sebulan kali 30 hari. Gitu kurang lebih ya. Kita nggak bicara itunya, tapi bicara ini wasol pasolnya gitu. Oke, tahu miskin. Terus bertanya-tanya lagi. Standar makan kita 100.000. Bagaimana kalau kita tambahin jadi 150.000? Tuh dijawab. Paman tatawwa'a khairan, itu siapa yang dengan sukarela menambahkan kebaikan, fahuwa khairullah. Nggak apa-apa. Kalau standar fikih kan minimalis. Tapi kalau memang mau menambah dari yang minim itu bagus, fahuwa khairullah. Zakat fitrah 3,5 liter umpamanya. Kali sekian rupiah sekian. Dia mau bayarnya umpamanya 1 ton. Bagus. Ya, itu. Man tatawwa'a khairan fahuwa khairul. Wa antasumu khairul lakum. Ini juga jawaban atas pertanyaan. Saya nggak puasa atau si A nggak puasa pada bulan Ramadan karena sakit. Terus selesai bulan Ramadan masih sakit. Kata dokter jangan puasa. Tapi kata imannya, rasa takutnya, takwanya kepada Allah pengen puasa. Pengen puasa. Kata dokter enggak. Dokter kan betapapun dia ilmiah kan relatif. Kebenarannya kebenaran relatif. Akhirnya bagaimana kalau begitu? Dia nanya. Tuh dijawab, wa antasumu khairul lakum. Kalau memang terasa kuat, puasa jauh lebih baik ketimbang bayar fidyah. Kalau orang sekarang ngapain puasa? Duit banyak, bayar fidyah aja. Nah, dia nggak memperoleh. Memperoleh apa? Pendidikan, pelajaran yang Allah berikan terhadap kita saat berpuasa. Oleh karena itu banyak yang nggak tahu. Kalau itu umpamanya kalian lakukan, maka kalian akan lakukan karena kalian tahu. In kuntum ta'lamun. Tuh kalau mau tahu, kalau kalian tahu puasa jauh lebih bagus. Iya, kalau mau diterusin panjang lagi. Ya, segitu aja sebagai contoh. Contoh pasol kebetulan itu banyaknya. Tapi nanti juga ada wasol. Apalagi itu syahrul Ramadan. Mereka kan nanya, bulan apa? Dijawab, bulan Ramadan. Emang kenapa? Bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Al-Quran itu apa? Petunjuk bagi manusia, seterusnya dan seterusnya. Iya, sampai sini ada tanya Pak Jamal. Tempat-tempat jumlah harus diwasol. Tuh ini dulu yang kita pelajari. Ada berapa? 3, jawabnya 3 tempat. Yang pertama, iza kusida isyrakuhuma fil hukmil i'rabi. Apabila jumlah pertama dan jumlah kedua, kedudukan i'rabnya sama. Jumlah pertama khobar, jumlah kedua khobar. Tuh sama. Jumlah pertama fa'il, jumlah kedua fa'il. Jumlah pertama naib, jumlah kedua naib. Jumlah pertama maf'ul, jumlah kedua maf'ul. Itu yang dimaksud idza kusida isyrakuhuma fil hukmil i'rabi. Ya. Yang kedua, idza tafaqata khabaran wa insya'an. Apabila jumlah pertama dan kedua sama-sama khobar. Khobariyah maksudnya. Atau insya'iyah. Wa kanat bainahuma, dan diantara keduanya munasabah tammah. Ada keserasian yang sempurna. Jumlah pertama khobariyah. Al ilmu nurun. Itu khobariyah.
wal jahlu zolamun. Nah itu kan ada keserasian makna. Maka itu wajib wasal. Kalau nggak diwasal, jadi orang bertanya-tanya apa maksudnya? Apa hubungan jumlah pertama sama jumlah kedua? Gitu. Jadi dihukumi hukum bahasa wajib. Tapi kalau jumlah pertama khobariyah, jumlah kedua juga khobariyah. Cuma dari aspek makna nggak ada korelasinya. Islam mulia, harga-harga naik. Nah, nggak ada korelasinya. Ngapain itu? Iya. Oke. Yang ketiga, idzakhtalafata khabaran wa insya'an. Lawan dari nomor 2. Apabila berbeda antara jumlah pertama dengan jumlah kedua. Dari sisi apa? Khobar dan insya. Jumlah pertama khobariyah, jumlah kedua insya'iyah. Kan beda tuh. Nah itu wajib. Wajib dipasal. Atau sebaliknya, jumlah pertama insya'iyah, jumlah kedua khobariyah. Nah, itu dipasal, pasti. Qul insya'iyah. Nomor huwallahu ahad. Tuh. Khobar. Maka nggak pakai wawu, jangan tambahin wawu jadi jelek. Qul wa huwa salah. Terus Allahu somad itu kan jawaban. Siapa itu Allahu ahad? Allah jawab lagi Allahu somad. Somad artinya apa Pak Yahya? Padat. Masif. Padat. Masif. Kalau duren padatnya? Enggak padat. Dan bergantung. Allahu somad tempat bergantung. Tuh, Allahu somad. Terus bagaimana itu dia melahirkan apa enggak? Tuh lam yalid. Bukan cuma enggak melahirkan, enggak dilahirkan lam yalid. Bukan cuma itu, enggak ada satupun yang serupa. Itu kan gampang sekali duga-duganya. Ya? Iya, itu tinjauan ilmu ma'an. Oke? Nah, yang ketiga ini belum selesai. Idzakhtalafata apabila berbeda khobar insya, jumlah pertama khobar, jumlah kedua insya maksudnya. Wa uhimal faslu khilafal maksud. Apabila dipasol, seharusnya dipasol. Nah, pelan-pelan ini. Seharusnya dipasol karena pertama khobar, kedua insya. Beda tuh. Kalau dipasol salah paham. Maka wajib wasol. Nah, nanti bisa lebih dipaham bersama contoh berikutnya. Nah, ini contoh satu persatu. Ini gambar wasol dua jumlah karena kedudukan i'rab tuh. Khobar, fa'il. Naib fa'il, maf'ul. Berikutnya apa ya? Ini dia. Al-waladu ya'kulu. Jumlah pertama ya'kulu, jangan al-walad. Al-walad mubtada. Ya'kulu khobar. Terus wa yashrobu. Itu diwasol dengan ya'kulu. Yashrobu khobar. Waw itu fungsinya untuk menyingkat. Kalau waw dibuang, itu takdirnya al-waladu ya'kulu. Al-waladu yashrobu. Kan berulang itu. Panjang. Al-waladunya sebagai mubtada dibuang atu. Ganti waw. Al-waladu ya'kulu wa yashrobu. Ya'kulu, yashrobu, sama-sama khobar. Yang kedua, Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddu. Allah mubtada, yastahzi'u khobar. Terus diataf sama yamuddu. Yamuddu khobar juga. Maka takdirnya wallahu yamudduhum.
fi tughyanihim ya'mahun. Allah mengejek mereka. Ngejek mereka. Itu kan harus dipahami. Masa Allah ngejek sih kayak kita aja, nggak benar. Wa yamudduhum, dan mengulur mereka. Fitughyanihim, dalam kezalimannya. Ya'mahun, mereka nggak sadar. Itu lagi di apa? Lagi di ulur-ulur. Tiga, wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisulak. Kata malaikat, kami senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Nahnu mubtada, nusabbihu khobar, lalu nuqaddisul khobar. Sama-sama khobar, maka diataf. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketiga ya. Yu'jibuni an tatakallama wa an taktuba bil lughal arabiyyah. Mengagumi saya. Apaan yang mengagumi saya? An tatakallam, bahwa engkau berbicara dan menulis pakai bahasa Arab. Maka an tatakallam kedudukannya jadi fa'il. Terus an taktub fa'il. Sama-sama fa'il, maka diataf. Yahsunu bika ayakul. Sama fa'il ini. Sebaiknya engkau, kalau terjemahan udah matengnya. Baik bagi engkau gitu kalau pesantrennya. Apaan? Antakul. Engkau makan wa antasrob jalisan. Makan, minum, duduk. Sambil duduk. Ya, jadi fa'il. Yajmulu bina, baik bagi kita. Apaan yang baik? Itu fa'il. Antabda atau annabda ya. Annabda wa annakhtati madarsa bid-du'a. Kita mulai pelajaran dan kita tutup dengan doa. Jadi 3 pertama menunjukkan khobar, 3 kedua menunjukkan fa'il. Sama kedudukan ini. Rob antara jumlah pertama dan kedua, maka itu yang dimaksud wajib di wasol pakai paut. Berikutnya Pak. Nah ini contoh berikutnya. U'lina, diumumkan bahwa orang yang sungguh-sungguh itu lulus dan orang malas itu gagal, nggak lulus. U'lina majhul, maka anal mujtahidina najihun itu jumlah. Fi mahalli raf'in naib fa'il. Maka yang setelah wawu juga jadi naib fa'il. Sama kedudukan i'rab. Kedua, utuqidah annal abrar lafi na'im. Diyakini. Diyakini majhul. Maka jumlah sesudahnya itu dalam posisi naib fa'il. Bahwa orang baik ada dalam kenikmatan. Orang-orang durhaka ada dalam neraka. Oke, kedukaan. Yang berikutnya uridu antakuna mahiran fil lughah wa antakuna mutafawwiqan fiha. Uridu, saya ingin fi'il fa'il. Antakuna mahiran maf'ul. Aku ingin Anda mahir dalam bahasa Arab. Dan aku ingin antakuna, engkau itu mutafawwiqan, artinya unggul di dalam bahasa Arab. Jadi maf'ul. Yuhibbu Ali ayyakuna rajulan solihan. Si Ali pengen apa? Orang soleh, jadi orang soleh. Jadi maf'ul. Wa antakuna nafi'an lil ummah. Pengen apa? Pengen bermanfaat bagi umat. Terus berikutnya, ya tamallal walid, pengen juga si ayah berangan-angan, pengen. Ayakuna lahu aulad solihun,
pengen anak-anaknya soleh. Wa ayakunu nafi'in, pengen juga anaknya bermanfaat. Jadi maf'ul. Karena kedudukannya sama, maka wajib diwasol. Berikutnya Pak. Dua jumlah diwasol karena sama-sama khobar atau insya. Artinya jumlah pertama khobar, jumlah kedua khobar. Jumlah pertama insya, jumlah kedua insya. Itu juga salah satu tempat dua jumlah wajib diwasol. Ini dia. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Khobar. Yang kedua, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah wala yuqbalu minha syafa'ah wala yukhazu minha adal wala hum yunsarun. Takutlah pada suatu hari yang seseorang tidak bisa menolong orang lain sedikit pun. La tajzi. Terus apa lagi? Suatu hari yang tidak diterima syafaat seseorang. Dan tidak diterima juga tebusan. Adlun ini tebusan seseorang. Dan mereka tidak ditolong. Tuh, sama-sama khobar. La tajzi khobar. Layuk balu khobar. Khobariyah maksudnya. Layuk khozu khobariyah. Lahum yunsorun khobariyah. Sama-sama khobar. Nah sekarang ini contoh insya kali ini. Ya Bani Israel, uzkuru itu perintah. Nikmati allati an'amtu alaikum. Wa aufu itu sama-sama amr. Aufu tepati bi'ahdi janjiku. Ufi bi'ahdikum. Aku tepati janji kamu. Wa iyaya farhabun. Sama-sama insya. Sebab takdirnya warhabun. Iya. Kan fi'il amr juga itu. Warhab. Warhab artinya takut. Takut gimana maksudnya? Maka teroris itu fungsi standarnya pada mulanya cuma nakut-nakutin. Tapi kemudian bergulir seiring dengan perkembangan, ditakut-takutin kagak ya dibenerin. Takutin dibunuh, besok saya bunuh. Itu teror. Tapi ternyata kagak ada artinya nakut-nakutin, dibunuh beneran. Dan andai kata juga kebetulan memang harus dibunuh beneran dalam rangka menteror, tetap artinya teror. Teror itu bahasa Al-Qur'annya irhab. Di surat Kabar juga irhab. Dari rohaba. Coba lihat ayat jihad itu ada. Wa a'iddu mastata'tum min quwwah. Persiapkan sekuat mungkin senjata. Waribatil khail, kuda-kuda yang ditambat. Kuda-kuda bagus maksudnya, ditambat dipelihara. Makannya dijaga, bergizi, bertenaga, bukan liar. Itu enggak jaminan menang. Itu fungsinya menurut kacamata Allah, turhibu nabihi aduwakum aduwah. Mau menggertak. Yang ngasih menang mah Allah. Apa setelah ini Pak Jamal? Nah ini yang terakhir penting nih. Dua jumlah diwasol karena berbeda. Berbeda sebenarnya harus dipasol. Apa berbedanya? Jumlah pertama khobariyah, jumlah kedua insya'iyah. Harus dipisah. Tapi kalau dipisah, salah paham. Maka wajib wasol. La wasyafani Allah. Tua wato. Mana jumlah pertama? La. Jumlah itu jangan dikira satu kata. Udah kebayang?
Wasyafani Allah. Semoga Allah menyembuhkan. Kalau wa-nya dibuang, tadinya doa lahu, ngedoain, maka jadi nyumpain. Semoga Allah tidak menyembuhkan. Kalau nggak pakai waw. La wa barakallahu fik. Semoga Allah tidak memberi berkah. Padahal maksudnya doain. La wa sallamakallah. Wawnya dibuang. La sallamakallah. Semoga Allah tidak memberi keselamatan kepada. Itu yang dimaksud khawatir salah paham. Bukan salah paham, bukan khawatir. Benar emang salah paham. Keliru. Saya beri ilustrasi. Teman kita si A udah seminggu dirawat di rumah sakit, diinfus, nggak bisa bergerak. Lalu kita bertanya, gimana keadaan? Sebenarnya kan belum sembuh, masih diinfus. La wasyafani Allah. Tuh. La. Enggak. Maksudnya enggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan saya. Karena pakai wawu. Tapi kalau wawunya dibuang, la syafani Allah. Semoga Allah tidak menyembuhkan saya. Nah, kan jadi beda. Nah, la ini kok jumlah, pada bingung. Itu maksudnya la ba'sa alayya. Tuh, tidak apa-apa bagiku. Biasa budaya kita itu, padahal lagi sakit. Tanya gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Kan doa itu. Walaupun ada ketidakjujuran, tapi tetap doa. Lama ada teman nggak ketemu. Saya pengen telepon. Duluan dia telepon. Ya ampun, gimana keadaan sehat? Saya mau bilang apa ya sebenarnya? Gitu jawabnya. Sebenarnya sih ini mata saya habis dioperasi. Udahlah saya bilang sehat aja. Ya alhamdulillah sehat. Doa. Nah yang kedua ini bukan ngarang-ngarang. Satu ketika Abu Bakar sedang berjalan. Melihat orang bawa-bawa baju bekas. Bawa baju bekas. Abu Bakar tanya, itu baju mau dijual ya? Dia jawab, sebenarnya tidak. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepadamu, wahai Abu Bakar. Itu jawabannya. Bahasanya, la barakallahu fik. Tuh nggak pakai wawu. Akhirnya ditegur dia. Jangan begitu. Harusnya bilangnya la wa barakallahu. Maksudnya bagus itu orang mendoakan Abu Bakar, tapi doanya salah. Salahnya nggak besar. Cuma yang harusnya diatof, diwasol, dipasol. Itu dia tingkat tingkat dosa gitulah ya, akibat resiko hanya terkait wasol sama pasol. Ya, selesai ini dulu kayaknya Pak Jamal ya. Ada tanya silahkan. Saya mumpung anget nih, mumpung tentang la ini, apakah hanya jumlah la saja? Kalau gimana kalau saya pakai na'am? Na'am. Wa barakallahu fika. Na'am. Wa barakallahu fika. Iya, tapi kronologisnya bagaimana itu? Si A sakit. Gitu ya. Maksudnya, soalnya ada sapa. Terus? Ya. Terus? Habis itu datang dijenguk. Iya. Gimana keadaan? Masih sakit ya? Iya. Itu harusnya diatur kayak begitu ceritanya. Iya. Gitu kan? Iya. Iya. Gitu. Dari aspek na'am wasafan ya Allah, aspek makna budaya, kan bahasa itu budaya. Aspek makna dulu.
ya nggak apa-apa. Jadi mengatof antara satu jumlah dengan jumlah lain dengan ilustrasi dengan contoh na'am terus wasafan ya Allah nggak apa-apa maknanya. Cuma dalam konteks budaya nggak ada yang begitu. Nggak ada. Termasuk kita juga, walaupun lagi sakit, ditanya gimana sehat. Alhamdulillah sehat. Dan itu bukan budaya kita. Islam mengajarkan begitu. Ajaran Islam itu, jangan katakan sakit. Katakan sehat. Bagian dari doa gitu. Bukan cuma bagian dari doa. Sebab substansi manusia kan bukan jasmani. Rohaninya sehat nggak? Ya. Bisa kita- Itu substansi manusia rohani. Iya. Kayak contoh begini. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Iya. Yang kuat jauh lebih bagus Daripada dari yang lemah. mukmin. Bukan badannya. Bukan badannya, imannya.